Akhirnya Bung Akmal membuka jalan tol untuk menangkap para mafia bola. Bung Akmal menyampaikan bahwa dia ditelepon oleh seseorang untuk meminta proses pengaturan skor agar dimenangkan dan biayanya bisa dipakai untuk THR Lebaran. Gebrakan baru dilakukan oleh Satgas Anti Mafia yang masih bau kencur ini. Para Satgas dan bekerja sama dengan Polri sudah menangkap 8 tersangka pada kasus smart fixing tahun 2018. Siapa tersangkanya akan kita ulas. Oke, kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Iki berita iki bener-bener apa ya? Kadang gateli tapi nyuwenengno. Apa sing gawe gateli? Ngene lho, Cok. Aku heran, bener-bener heran. Kenapa kasus ini baru terkuak dan diproses secara serius? Padahal kasusnya udah terjadi di tahun 2018. Apakah itu tidak mungkin pada tahun-tahun sebelumnya itu tidak ada kasus? Kalau di tahun segitu, para pengamat-pengamat sepak bola yang handal di Indonesia ini juga masih berada di dalam kubu PSSI loh. Siapa mereka? Anda pasti tahulah. Oke, sekarang kita bahas. Yang pertama perlu saya sampaikan, Bung Akmal Marhali dalam dialognya di kamar sebelah, dia menyampaikan dan bercerita bahwa dia pernah ditelepon oleh seseorang untuk melakukan match fixing. Dia ditelepon, kemudian orang tersebut mengatakan, "Bang, lu butuh duit nggak?" Ya butuh lah, buat THR, karena kebetulan pas waktu bulan puasa. Intinya dia meminta untuk mengatur skor antara pertandingan PSM Makassar dan juga Persiraja. Kalau Persiraja mana? Aceh ya. Terus dia menjawab, ini kan bulan puasa jadi nggak ada kompetisi. Berarti ini friendly match. Oh, berarti pertandingan persahabatan. Terus Bung Toel pun menjawab, ini nggak ada pertandingan kompetisi karena di sini bulan puasa nggak ada kompetisi berjalan. Gak apa-apa, itu hanya pertandingan persahabatan. Kemudian orang itu menyampaikan, Anda cukup mengaturnya di website Anda. Untuk pengaturan skornya adalah menang 1-0 kalau nggak salah. Terus kemudian terjadi di menit-menit 90 atau menit akhir terjadi penalti. Terus kemudian Bung Akmal pun berpikir, ini sesuai yang saya sampaikan, ini sesuai dengan apa yang disampaikan Bung Akmal ya. Saya tidak istilahnya hanya ilustrasi atau memang faktanya Bung Akmal memang berkata seperti ini. Bung Akmal pun langsung berpikir secara spontan, oh iya ya, kan lumayan mau lebaran bisa dipakai THR. Dan Bung Akmal pun menyampaikan kepada teman-temannya, istilahnya timnya, bagaimana kalau ini kita lakukan, terus kemudian kita up di website, terus kita take down. Karena apa? Karena ini bukan kompetisi, jadi tidak perlu banyak-banyak membutuhkan ongkos. Ini yang disampaikan Bung Akmal. Nanti bisa di cross check di kamar sebelah, saya nggak menyebutkan ininya. Kalau memang terjadi seperti ini dan ini terjadi betulan terhadap Bung Akmal, saya yakin 1000% Bung Akmal ini paham orang-orang yang bermain di dalam match fixing ini. Karena Bung Akmal sendiri pernah ditelepon secara langsung. Ini analisa saya. Ini hanya sekedar pemikiran saya. Kalau dia aja sudah pernah ditelepon, berarti dia itu sebenarnya juga tahu siapa sih sebenarnya orang-orang yang bermain di dalamnya. Semoga dari apa yang disampaikan Bung Akmal ini bisa menemukan titik cerah bahwa Satgas Anti Mafia di PSSI ini sudah menemukan kunci
Setidaknya Bung Akmal ini bisa dijadikan sebagai kunci untuk membuka pintu menuju kepada para mafia tersebut. Harapan kita, kenapa? Karena Bung Akmal menjadi salah satu bagian dari Satgas Anti Mafia tersebut. Semoga Bung Akmal kali ini benar-benar mampu dan berani untuk tegas membuka siapa saja garong-garong yang membuat sepak bola di Indonesia ini menjadi terpuruk. Oke, sekarang kita kembali kepada kasus yang terjadi pada tahun 2018. Saya nggak mau suudon. Kenapa? Karena dari Polri sendiri pun hanya menyampaikan inisial, klubnya inisial, namanya inisial, ini semuanya serba inisial. Jadi kita tidak bisa langsung memvonis, oh ternyata ini ya. Jadi pada kasus ini prosesnya itu ternyata adalah melalui sang wasit. Ketika mau pertandingan, wasit tersebut menginap di sebuah hotel. Kemudian ada calonnya, ada maklarnya juga nginep di hotel tersebut. Ketika berada di dalam hotel itulah mereka melakukan transaksi. Dan setiap kali pertandingan wasit 1, 2 sampai asisten wasit itu rata-rata adalah 100 juta. Kalau di total, karena proses itu sampai akhirnya menemukan untuk mencapai juara atau bisa lolos ke Liga 1 itu mereka harus menentukan dalam 8 pertandingan tersebut. Dari total keseluruhan duit yang disetorkan oleh klub tersebut terhadap wasit itu sampai bernilai 1 miliar. Dari sini sebenarnya sudah bisa dikorek loh. Wasit ketemu dengan siapa? Simple sih kalau menurut saya tuh nalar. Kita pakai nalar simple aja. Wasit ketemu siapa? Yang ngasih duit tuh. Duit itu dikasihkan dari siapa? Terus kemudian disuruh siapa? Klubnya mana? Gampang sih sebenarnya. Saya kira enggak ada. Kalau kita berbicara inisial maka saya hanya bisa berspekulasi. Kalau tahun 2018 kita sudah tahu yang promosi ke Liga 1 itu siapa. Karena juaranya adalah PSS Sleman, kemudian runner up-nya adalah Semen Padang, kemudian juara 3 kalau nggak salah Kalteng Putra. Jadi siapakah di antara ketiga ini? Mungkin teman-teman bisa mengkonklusikan ya di antara ketiga klub ini. Tapi saya nggak mau untuk langsung memvonis ini. Dari ini saja kita mungkin sudah sedikit bisa meraba sebenarnya. Jadi kali ini Satgas Anti Mafia bergerak cepat. Cepat banget, baru dibentuk sudah bisa mengeluarkan atau sudah bisa istilahnya menangkap garong-garong yang ada di dalam tubuh PSSI ini. Dan lucunya sampai detik ini tim yang melakukan match fixing itu masih berlaga di pentas Liga 1. Berarti kan jelas siapa dan apa nama klubnya tersebut. Jadi terima kasih buat Satgas Anti Mafia. Semoga kedepannya Indonesia benar-benar makin bersih. Kalau kita melihat atau flashback yang terjadi di Italia, kita tahu luar biasa kala itu Italia dalam kasus pengaturan skor ini. Jadi semoga Indonesia benar-benar bersih dari match fixing, liganya juga benar-benar bersih, kemudian bisa menghasilkan timnas yang luar biasa juga. Jadi yang paling sakral tuh kayaknya untuk pengaturan skor memang di Liga 2, Liga 3. Tapi bukan berarti di Liga 1 untuk menempuh jalur juara itu nggak ada match fixing. Kalau kita mendengarkan netizen yang berteriak sering sekali bahwa ketika ada tim dari Liga 1 itu menjadi juara, di situ ada proses-proses pengaturan skor atau juara settingan. Semoga Erick Thohir dan kawan-kawan, terutama badan independen yang dibentuk oleh Erick Thohir bersama Najwa Shihab dan lain-lain, itu benar-benar nanti bisa
membersihkan, mengcounter attack para mafia-mafia sepak bola Indonesia. Oke, salam sehat, salam waras, Indonesia juara.